Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, kami adalah CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Melawi, akan mendemonstrasikan modul 2.3 supervisi akademik bersama saya Wal Hidayat dari SDN 2 Nangkakayan, dan di sebelah kanan saya Ervina dari SMK Negeri 1 Blimbing, dan di sebelah kiri saya Evi Sumarni berasal dari SDN 22 Segala. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ervina, salam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Evi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Evi sendiri? Alhamdulillah baik, sehat. Sebelum Ibu melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, host dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan coachee menjawab pertanyaan atau merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Baik Ibu, pada hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Wali Hidayat. Nah di sini ada pun ya pertanyaan yang akan saya kembangkan. Kompetensi saya di sini adalah bagaimana saya bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian bisa melaksanakan kehadiran penuh atau presence pada coaching saya. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Nah baik, yang ingin saya kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi nantinya adalah bagaimana saya bisa menanyakan pertanyaan berbobot pada coaching. Nah Ibu, untuk pertanyaan yang ketiga, indikator yang ingin Ibu peroleh dalam proses coaching ini apa saja? Nantinya setelah saya melaksanakan coaching dengan coach saya ingin coach saya itu menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan. Demikian dulu ya Bu, pra observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya dengan coach Ibu. Terima kasih atas waktunya Ibu Ervina. Terima kasih Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wali Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Sehat Bu, Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Begini Pak, katanya Bapak ingin bertemu saya dan menceritakan permasalahan Bapak kepada saya. Betul Bu. Tujuan saya ingin bertemu Ibu adalah ingin berkonsultasi atau berkomunikasi kembali terkait permasalahan yang terjadi di sekolahan saya. Jadi menurut Bapak apa sih rencana tujuan pertemuan kita pada hari ini? Tujuan pertemuan kita hari ini adalah saya berharap dan menginginkan kita bisa berdiskusi, dan hasil diskusi saya bisa memberikan solusi saya melakukan program yang akan dilakukan. Baik, nanti setelah kita berdiskusi ya mengenai permasalahan yang Bapak hadapi tadi di sekolah, ukuran keberhasilan nanti pada saat Bapak menerapkannya di sekolah seperti apa Pak? Ukuran keberhasilan yang ingin saya capai adalah saya berharap dan ingin siswa-siswi saya apabila sudah keluar, maksudnya sudah lulus dari
tugas tingkat sekolah selanjutnya mereka bisa lancar membaca. Paling tidak dalam membaca, dalam berhitung mereka sudah bisa. Oh, baik, jadi tujuan pertemuan kita adalah Bapak ingin mendapatkan arahan atau solusi ya Pak ya, Betul. bagaimana Bapak nantinya murid-murid Bapak itu bisa membaca pada saat atau bisa menulis atau bisa berhitung pada saat mereka setelah lulus dari SD begitu ya Pak ya. Iya, iya. Baik, kira-kira nih anak murid Bapak ini kalau dihitung dari skala 1 sampai 10 pada saat ini kira-kira di rentang berapa itu Pak? Rentan anak yang masih kurang dalam membaca itu rentan anak kelas 4 sampai ke atasnya itu dari kelas atas jadi. Maka ini sangat menimbulkan rasa kekhawatiran saya takut nanti pada saat kelulusan anak tidak lancar dalam proses pembelajaran khususnya di dalam membaca. Oh begitu ya. Nah, berarti keinginan Bapak tadi supaya anak-anak itu pas membacanya, kerasnya bagus ya Pak ya. Nah baik, kemudian yang diharapkan nanti setelah selesai Bapak melakukan rencana pembelajaran nanti, rentan yang diinginkan kira-kira berapa Pak? Rentan yang saya inginkan semuanya harus bisa lancar membaca. Oh ya, berarti mungkin dari sekarang Bapak bilang level 5 lah ya, nah, naik mungkin paling enggak ya 8 atau mungkin 10 ya Pak ya, begitu ya. Untuk jumlah siswanya Bu ya. Level keinginannya ya Pak ya. Saya berharap levelnya bisa tinggal. Oh baik. Kira-kira nih menurut Bapak bagaimana Bapak ini nanti supaya anak-anak belajar bisa membaca, apa nih kira-kira yang ingin Bapak lakukan? Ya, program yang akan saya lakukan adalah saya akan mencoba mensosialisasikan kepada dewan guru, mencoba berkolaborasi dengan para dewan guru SDN Pangandaran. Saya akan melakukan sebuah observasi kepada siswa apa kendala dan permasalahan sehingga mereka tidak bisa membaca. Setelah itu saya akan membuat suatu program yaitu dengan cara memberikan les pada siswa-siswa tersebut. Cuman dengan meluangkan sedikit waktu mungkin di jam-jam di luar jam pelajaran. Nah baik Pak ya, berarti rencana aksi ke depan yang ingin Bapak lakukan untuk permasalahan Bapak ini menurut yang saya ketahui tadi adalah Bapak akan melakukan pertama adalah melakukan observasi pada siswa Bapak, berapa misalnya yang lancar membaca, yang tidak lancar membaca, kemudian tadi ingin juga mencari permasalahan ya Pak ya, mengapa mereka ini tidak bisa membaca. Nah kemudian solusi yang kedua yang ingin Bapak terapkan yaitu ingin melaksanakan les yang dilaksanakan di luar jam pembelajaran. Kira-kira ada lagi Pak yang ingin Bapak lakukan supaya proses permasalahan Bapak ini bisa lancar ya untuk anak-anak Bapak ya. Proses yang akan saya lakukan yang berikutnya, yang selanjutnya langkahnya adalah saya akan mensosialisasikan dulu titik permasalahannya setelah saya melakukan observasi kepada orang tua siswa, supaya orang tua siswa nantinya bisa membantu apabila nanti sekolah membuat suatu program les. Karena program les nanti akan melibatkan yang pertama pihak sekolah khususnya dewan guru, yang kedua akan melibatkan juga orang tua siswa. Baik, tadi Bapak selanjutnya adalah bagaimana melibatkan orang siswa dalam pembelajaran di rumah tentunya Pak ya. Jadi kira-kira nih trik-trik apa ini untuk Bapak ini bisa melibatkan orang tuanya nanti? Trik yang akan saya lakukan, saya akan mengupayakan membuat suatu panggilan atau undangan kepada orang tua siswa yang mengalami permasalahan tersebut. Pada saat rapat nanti saya akan menyampaikan apa yang menjadi kendala anak, apa yang jadi permasalahan anak, sehingga orang tua siswa bisa tertarik untuk membantu dalam program sekolah ini. Oh baik ya, jadi tadi itu rencana aksi Bapak ya. Kira-kira nih kapan Bapak ingin melaksanakan Saya
saya akan melakukan secepatnya, Bu. Diperkirakan di semester kedua nanti untuk persiapan kelulusan anak kelas 6 di tahun berikutnya. Oke, berarti Bapak ingin melaksanakan semester depan karena ini juga sudah berakhir ya Pak ya, semester betul. ini ya Pak ya. Betul. Jadi semester depan Bapak sudah siap aksi untuk melaksanakan program-program Bapak tadi supaya anak-anak bisa lancar membaca ya Pak ya. Kemudian selanjutnya Pak, siapa nanti yang bisa membantu Bapak dalam melaksanakan program ini Pak? Nanti saya akan berkolaborasi dengan wali kelas, dewan guru maupun guru mapel dan juga orang tua siswa. Tugas daripada dewan guru adalah bertugas untuk membuat suatu program, yaitu untuk melakukan pembuatan jadwal les tersebut. Tugas daripada orang tua adalah orang tua mendukung dari program yang akan sekolah lakukan. Oh begitu. Jadi nanti yang membantu Bapak adalah pihak rekan kerja ya, rekan kerja Bapak, kepala sekolah, kemudian wali kelas dan juga orang tua ya. Kemudian tadi Bapak ada menyebutkan ini ya, apa itu semacam buku untuk mereka orang tua berisi apakah anaknya belajar atau tidak ya Pak ya? Iya nanti, ya seperti itulah kira-kira nanti akan saya arahkan apabila program les tersebut sudah berjalan. Tadi apa yang Ibu sampaikan, saya akan berkolaborasi dengan rekan kerja tersebut karena kebetulan posisi saya di sekolah adalah sebagai kepala sekolah, sehingga nanti saya berusaha berkolaborasi dengan rekan-rekan dewan guru untuk melakukan les tersebut, sehingga nanti orang tua siswa bisa membantu dengan cara melihat proses pembelajaran tersebut, hasilnya dari rumah dengan cara mengisi buku yang seperti dikatakan tadi. Baik, berarti tadi Bapak sudah menyampaikan ya bagaimana komitmen ini dapat terlaksana dengan bantuan orang tua juga ya Pak, dengan berkolaborasi ya dengan pihak sekolah dan orang tua. Wah sangat bagus ya Pak, saya sangat kagum lah ya, berapresiasi dengan keinginan Bapak supaya anak-anak Bapak tadi bisa membaca. Terima kasih. Baik Pak, kira-kira menurut Bapak ini kita sudah melakukan coaching ya, dari hasil coaching ini apa yang bisa Bapak tangkap dan bisa Bapak maknai? Dari hasil coaching ini yang saya bisa maknai adalah dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada saya sangat memotivasi saya agar tetap kekeh atau tetap bersemangat untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan ini supaya anak-anak saya bisa keluar dari sekolahan saya bisa lancar membaca dan tulis. Mantap Pak, saya senang, mudah-mudahan bisa terrealisasi ya Pak ya. Kemudian bisa kita bertemu lagi setelah Bapak nanti melaksanakan programnya. Saya akan mendengarkan cerita-cerita Bapak bagaimana keterlaksanaan pembelajarannya ya. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita kali ini ya bisa memotivasi Bapak dan juga memotivasi diri saya Pak ya, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin. Baik Pak. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Erpina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, alhamdulillah baik. Ibu tadi telah melakukan coaching ya dengan Pak Bin Hidayat. Iya. Sebelum penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Bu, tadi pada pelaksanaan coaching dengan Pak Wali Hidayat, saya sudah mengembangkan bagaimana saya menanyakan pertanyaan yang berbobot pada coach saya. Kemudian saya sudah berusaha untuk kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif juga ya Bu ya pada saat coaching berlangsung. Baik Bu, dari catatan yang saya buat, dari hasil pengamatan yang saya lihat dari
proses coaching antara Ibu dan juga Pak Wali Hidayat sudah berjalan dengan baik, alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Wali Hidayat, sehingga Pak Wali Hidayat bisa menemukan solusi dari permasalahan beliau, serta coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Bu, untuk kali ini saya tentunya ya ingin mendalami lagi bagaimana alur Tirta dalam melaksanakan coaching selanjutnya pada coaching saya. Ya, demikian dulu ya Bu. Pasca observasi kita kali ini, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Terima kasih Bu Ervina. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wali Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ervina. Apa kabar Pak hari ini Pak? Sehat Bu, cuman agak sedikit batuk nih. Semoga cepat sehat ya Pak ya. Iya Bu. Baik Pak, hari ini Bapak akan melakukan coaching ya pada Bu Evi, benar? Iya betul Bu. Oke, jadi sebelum Bapak melaksanakan coaching ya Pak ya, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya terhadap pelaksanaan coaching Ya, Bapak pada hari ini pada Bu Evi. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya Pak ya. Iya Bu. Baik, pada hari ini rubrik penilaian kita itu bagaimana nanti saya akan mengamati bagaimana Bapak dengan antara coach dan coachee, bagaimana apakah sudah pelaksanaan alur tirtanya sudah terlaksana dengan baik ya. Kemudian bagaimana juga nanti prinsip-prinsip dari coaching seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada coaching itu terlaksana atau tidak. Oh iya. Baik Pak, sebelum Bapak melaksanakan coaching, pertama ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Silakan Bu. Yang pertama, bagaimana atau apa kompetensi nanti yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Yo. Potensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini adalah satu, coach saya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach saya, dan saya akan berusaha melakukan kehadiran penuh pada kegiatan coaching itu. Baik, berarti ada dua yang akan Ibu Bapak kembangkan. Yang pertama adalah bagaimana Bapak melaksanakan pertanyaan berbobot ya, kemudian bagaimana Bapak tadi kehadiran penuh ya terhadap coaching. Kira-kira nanti apa kompetensi apa yang nanti lebih spesifik akan Bapak kembangkan? Saya akan berusaha untuk kehadiran penuhnya Bu. Kehadiran penuh ya, berarti kehadiran penuh terhadap pelaksanaan coaching ya Pak ya. Kemudian indikator yang ingin Bapak saya lihat hari ini apa Pak? Yang ingin saya sebut? Saya ingin coach saya menemukan langkah-langkah di dalam penyelesaian permasalahannya setelah melakukan proses ini. Oh, berarti Bapak ingin menemukan ya permasalahan dari Pak supaya nanti coach Bapak dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya, begitu ya Pak ya? Betul Bu. Baik Pak, demikian dulu ya Pak proses pra-observasi kita. Semoga nanti coaching Bapak terhadap coaching Bapak pada hari ini berhasil ya terhadap Bu Evi, dan Bu Evi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Terima kasih Pak, silakan melaksanakan observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Evi. Sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Untuk kegiatan pada pagi hari ini, apa tujuan dari pertemuan yang akan
menyelesaikan permasalahan itu, Pak. Ya, jadi sekolah ibu sebagian besar para dewan gurunya masih belum menyelesaikan khususnya Bu ya. Terus dari yang ibu rasakan sekarang, apa saja kekuatan yang sudah dimiliki saat ini untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, kekuatan yang sudah saya miliki yaitu saya sedikit banyaknya telah memahami bagaimana pengoperasian dari komputer atau perangkat lunak yang bisa saya manfaatkan, yang bisa saya gunakan untuk membantu teman-teman. Terus sekarang ibu sudah mulai menguasai walaupun sedikit tapi sudah mulai menguasai ya. Oke. Terus apakah ada hambatan ibu dalam mencapai rencana yang sudah ibu buat tadi? Hambatannya pasti ada, Pak. Yang pertama, hambatannya sebagian guru itu kan rata-rata guru itu masih senior, dan juga tidak semua guru memiliki perangkat yang bisa kita gunakan untuk belajar. Tapi rata-rata gurunya sudah senior ya, Ya, sudah senior dan dia juga belum tentu mempunyai perangkat lunak tersebut. Sementara yang ada di sekolah mungkin terbatas Bu ya. Ya. Jika ada hambatan, apakah ibu ada opsi lain dari iya. Cara saya mengatasi dari hambatan itu selain tadi, saya akan berusaha memotivasi dari rekan-rekan yang senior tersebut untuk selalu terus belajar dan belajar. motivasi mereka ya? Iya. Motivasi mereka belajar dan terus belajar. Bagus sekali ibu apa yang sudah ibu lakukan. Apa rencana utama dalam mencapai tujuan ibu? Ya, rencana utamanya kami kan di sekolahan itu ada komunitas belajar. Komunitas belajar di sekolah kami itu nanti saya usulkan kepada rekan-rekan semua dimasukkan salah satu program tentang TIK yang nanti pematerinya bisa kita ambil dari luar ataupun dari saya sendiri. Iya. Terus Bu, jadi bisa diadopsi oleh rekan-rekan guru di situ ya Bu. Iya. Bagus sekali Bu. Kapan ibu melaksanakan rencana tersebut kira-kira? Ya, kira-kira rencana tersebut akan saya akan saya laksanakan setelah habis semester ini, Pak. Karena kalau akan dilaksanakan sekarang udah menjelang pas atau asesmen ya. Jadi mungkin tidak bisa kita lakukan. Nanti akan saya lakukan di semester berikutnya. Para menjelang sekolah menjelang guru ya. Iya, betul, Pak. Akhir Sekali. tahun ya. Ya. Oh iya bagus. Apa saja yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan rencana yang telah dibuat sebelumnya? Ya, sebelum saya melakukan rencana tersebut, saya akan berusaha mempersiapkan rekan-rekan, paling tidak menyampaikan, oh ini kita akan mengadakan kegiatan ini loh, siapkan ya nanti perangkatnya, begitu. Paling tidak mengkomunikasikan kepada rekan-rekan. Supaya mereka siap gitu Ya, bagus sekali usaha ibu. Itu pertanyaan yang berikutnya Bu. Apakah komitmen yang dibuat untuk rencana aksi ke depan? ya, komitmennya yang akan kami lakukan adalah kami akan terus meneruskan dari program di komunitas belajar kami, mungkin tidak hanya semester depan tetapi akan terus berlanjut ke semester berikutnya. Mungkin kami tidak akan hanya belajar di ruang lingkup sekolah itu saja. Iya. Kami bisa saja nanti mengundang sekolah-sekolah lain belajar bersama-sama di komunitas kami dengan program TIK tadi. Luar biasa program. Ya. Jadi terus berkelanjutan ya. Ya. Saya mahir biasa alat kerja biasa dan terus terbiasa. Iya. Oke. Ini adalah siapa dan apa yang membantu ibu dalam menjaga komitmen? Jadi yang akan membantu saya dalam menjaga komitmen ini adalah rekan-rekan guru itu sendiri, Ya. dan juga yang membantu saya dalam kegiatan ini kan tidak semua guru itu
tidak semua guru yang tidak memahami TIK, tapi ada juga salah satu guru yang memahami TIK. Nah, nanti saya akan meminta bantuan dari salah satu teman yang memahami TIK itu untuk selalu memantau rekan-rekan yang lain untuk terus belajar. Iya. Dengan memberdayakan guru yang ada di situ ya. Iya. Tanya terakhir Bu ya, bagaimana tindak lanjut setelah kita lakukan kegiatan di pagi hari ini? Ya, saya akan terus berusaha melakukan apa yang telah menjadi komitmen di lingkungan sekolah saya, dan semoga nanti apa yang menjadi komitmen kami nanti akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, akan tunggu rencana aksinya ke depan. Mungkin di kemudian nanti di episode berikutnya kita bisa kembali berkomunikasi. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wali Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Kalau belum sehat Bu, atau tetap Bu. Alhamdulillah ya, tadi Bapak sudah melaksanakan coaching dengan Bu Evi. Iya. Tapi sebelum kita menutup proses supervisi pada hari ini ya Pak, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan setelah Bapak melakukan coaching dengan Bu Evi tadi. Silakan. Untuk pertanyaan pertama Pak ya, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Indikator dari perkembangan yang diinginkan adalah saya berusaha hadir sepenuhnya pada proses tersebut. Baik, tadi saya juga sudah melihat ya Pak, jadi dari proses coaching Bapak pada Bu Elvi, itu Bapak sudah berusaha ya untuk melakukan coaching dengan baik, kemudian juga sudah melaksanakan alur tirta, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah ya, kemudian Bapak juga sudah menanyakan rencana aksi dan melaksanakan bagaimana Bu Evi mempertanggungjawabkan tadi apa yang sudah apa yang ingin dilaksanakannya. Kemudian jadi tadi juga Bapak sudah ya melaksanakan dari prinsip-prinsip coaching. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Jadi tadi saya sudah menilai bahwa Bapak itu bagus ya Pak, semuanya sudah Bapak laksanakan. Kalau dari nilainya saya menilai Bapak itu adalah 10 Pak ya. Jadi Bapak sudah melaksanakannya dengan baik ya Pak. Oke, sebelumnya pertanyaan terakhir ya Pak. Silakan. Kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan selanjutnya untuk kegiatan proses coachingnya? Kembangkan adalah saya berusaha menjalani alur kita dalam melakukan proses coaching. Baik, jadi Bapak nanti sudah berusaha ya, nanti kita melaksanakan alur tirta tadi dalam proses coaching. Mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik lagi ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat. Sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita. Baik Ibu, pada coaching kita dan coaching akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Bagaimana memberikan pertanyaan berprogram pada coaching yang bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari, dan jangan lupa dengan prinsip, yaitu kebetulan
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ervina. Bu Ervina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wal. Ya, baik Bu Evi, tadi telah melakukan coaching ya. Oke. Dan sebelum penutupan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian ya, pengembangan yang diinginkan dari coaching tersebut. Iya, pengembangan yang ingin saya inginkan yaitu mengenai pertanyaan yang berbobot, Ya. kemudian kehadiran penuh, kemudian mendengarkan atlet. Oke, baik. Jadi kehadiran penuh dan mendengarkan hasil ya. Jadi contohnya. Yang pertanyaan kedua, proses coaching sudah berjalan dengan baik. Alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ervina, sehingga Bu Ervina bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Serta coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, sesuai dengan yang diharapkan lah. Jadi yang ketiga, pertanyaan terakhir ya Ibu ya, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan dilakukan? Demikian yang dilakukan. Baik Pak ya, saya ingin mendalami alur kita lebih baik lagi, lebih mendalam lagi, dan melaksanakan coaching dengan maksimal gitu Pak ke depannya. Oh ya Bu, terima kasih Bu. Jadi Ibu akan lebih mendalami lagi alur ceritanya dalam proses coachingnya. Ya. Baik Bu. Baik Bu, demikian dulu ya Bu. Semoga kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Wal. Ya, terima kasih Bu.